Halo, selamat tahun baru semua. Selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata. Episode yang pertama di tahun 2024. Seperti kita ketahui, di tahun 2024 ini kita sebagai investor retail, mata kita masih saja ditutup sepanjang jam market. Dan jadi podcast Udah Boleh Buka Mata tetap harus ada, karena meskipun ada ketidaknyamanan dengan ditutupnya mata investor retail di jam bursa, tapi kita juga harus bersyukur BEI tetap mengizinkan kita untuk membuka mata, membaca pergerakan bandar setelah market tutup. Dan seperti biasa pada podcast Udah Boleh Buka Mata ini, kita akan melihat pergerakan bandar, kita menganalisa pergerakan bandar di saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini atau perdagangan terakhir, dan kita akan bahas dari sisi pergerakan bandarnya, dan harapan saya Anda bisa belajar something dan bisa menggunakan informasi yang dimiliki untuk membaca, mengikuti pergerakan bandar dan mencari keuntungan dari informasi pergerakan bandar yang kami share dalam podcast ini. Oke, langsung aja sebelum karena sudah lama saya nggak bahas podcast UBBM, kita bahas sedikit dulu tentang kondisi IHSG. Ini kondisi terakhir IHSG penutupan hari Jumat, di mana Anda tentunya masih ingat di podcast UBBM sebelumnya saya menjelaskan indikator tentang indikator korban flow. Apa itu korban flow? Ada indikator pergerakan investor lokal. Saya menjelaskan di akhir tahun lalu bahwa IHSG akan bangkit ketika investor lokalnya jualan. Karena kenapa investor lokal jualan? Artinya investor asing beli, maka IHSG akan naik. Bukan karena politik, bukan karena perang, bukan karena ekonomi, semua itu kecap. Sudah saya jelaskan juga, semua itu kecap. Yang buat IHSG naik cuma satu, investor lokal jualan, dan itu sudah terbukti saat ini IHSG terus bergerak naik dan investor lokal terus, indikator korban flow atau indikator pergerakan investor lokal terus bergerak turun seperti teori yang diajarkan sebelum IHSG naik di bulan Oktober lalu. Seperti itu, dan kalau kita di total dari pertengahan bulan Desember lalu sampai hari ini, total jumlah saham yang sudah dijual investor lokal ke investor asing udah senilai 10,3 triliun. Jadi ini pengorbanan yang tidak sia-sia, pengorbanan yang sangat baik dilakukan investor lokal untuk membuat IHSG naik. Jadi saya sebagai pengikut investor asing sangat bersyukur, berterima kasih buat semua investor lokal yang jualan. Saya berharap di bulan Januari, bulan Februari adanya ketidakpastian politik, kondisi global yang panas, proyeksi ekonomi yang lesu di tahun 2024 terus membuat investor lokal mengalami kepanikan, menjual sahamnya ke investor asing, dan membuat IHSG terus naik. Itu doa saya. Silahkan masing-masing Anda tentunya sesuai kepentingannya masing-masing. Kita lihat kondisi IHSG. Tapi sudah dijelaskan dari korban flow ini juga sudah terbukti. Hal menarik lainnya sebenarnya di awal tahun ini sebenarnya supir angkot yang kita bahas terus sepanjang akhir tahun lalu masih dalam kondisi liburan akhir tahun. Seperti kita ketahui, harga saham hanya bergerak kalau bandarnya bekerja. Karena bandarnya liburan, kita tahu saham-saham milik supir angkot cenderung tidur sepanjang dari pembukaan perdagangan pertama awal tahun sampai penutupan minggu pertama di tahun ini. Tapi syukurnya karena investor asing terus masuk, investor lokal terus berkorban, IHSG masih terus bergerak naik. Jadi nggak ada masalah dalam kondisi IHSG saat ini. Kita berharap supir angkot bisa kembali lagi minggu depan, kembali lagi menggoreng sahamnya, kejar-kejaran untuk menjadi saham terbesar di Indonesia antara BBCA dan Brand. Itu harapan dan doa saya tentunya. Tapi kita lihat saja, kita selalu fleksibel karena apapun yang memutuskan selalu bandar. Seperti itu, dan lanjut kita lihat saham-saham yang sedang hot. Hari ini saham yang sedang hot adalah saham asli. Saham asli ini saham yang baru IPO saat ini. Ini ada terobosan baru, karena kalau Anda lihat di komen-komen
Di komen-komen di sosial media saham, di media-media saham, seringkali banyak investor retail yang komen bahwa investor retail mengeluh di mana lesunya IHSG, rendahnya minat investor lokal investor retail memasukkan uangnya di bursa karena begitu banyak IPO dan begitu banyak perusahaan yang disebut perusahaan abal-abal yang di IPO kan sepanjang tahun 2023. Itu sebabnya mungkin di tahun 2024 ini untuk membuka lembaran baru, membuat image baru dari BEI, IPO pertama di tahun 2024 ini adalah IPO asli. Artinya apa? Jelas ini bukan perusahaan palsu, ini bukan perusahaan abal-abal, ini perusahaan asli. Jadi ini satu gebrakan yang perlu kita puji dari BEI di mana untuk memberikan image baru terhadap bursa kita yang mungkin agak sedikit tercoreng tahun lalu karena banyaknya IPO perusahaan yang harga sahamnya gocap. Jadi ada IPO saham asli dan munculnya saham asli ini tentu sudah ditunggu-tunggu bagi para investor lokal, investor retail yang nggak paham tentang IPO, jadi langsung diborong. Nggak heran harga hari ini, harga saham asli di hari pertama IPO-nya langsung terpuruk sempat ke 70 hari ini dari IPO-nya 100, jadi langsung turun 30% di awal perdagangan dan ditutup di level 89. Dan menariknya lagi kalau Anda lihat hari ini total jumlah lot, total volume perdagangan hari ini di saham asli itu sebesar 19,5 juta lot. Paginya, siangnya kami sempat bahas di mana meng-highlight total transaksi yang luar biasa besar 19,5 juta lot atau 168 miliar di saham asli ini. Ini menunjukkan bahwa memang euforia minat investor terhadap saham asli ini luar biasa besar karena memang sudah ditunggu-tunggu IPO perusahaan asli tentunya. Nggak pengen perusahaan nggak jelas mulu. Tapi yang membuat data ini menjadi lebih menarik lagi adalah perusahaan asli ini jumlah saham yang dicetak pada saat IPO. Jadi kalau kita download prospektusnya, kita menemukan jumlah saham yang dicetak pada saat IPO atau sederhananya jumlah saham yang di tangan bandar IPO dari saham asli ini hanya sebesar 12,5 juta lot. Sementara hari ini perdagangan 19,5 juta lot. Kok bisa lebih? Ya bisa aja karena saham yang sama bisa ditransaksikan 1 atau 2 kali dalam satu hari. Itu wajar terjadi di saham-saham bermutu, saham-saham gorengan itu wajar terjadi. Tapi artinya apa? Artinya bisa aja tadi siang ketika mata saya ditutup, saya sempat membahas bisa aja bandar sudah menjual seluruh sahamnya ke investor retail. Kalau nyetaknya 12,5 juta lot, 12,5 juta lot didistribusi ke investor retail, artinya apa? Bandar udah ngasih sahamnya ke investor retail, berarti mulai besok, mulai hari selanjutnya yang bertanggung jawab terhadap digorengnya saham ini udah investor retail. Kenapa? Karena bandar IPO-nya udah nggak punya saham lagi. Apa urusannya buat saya kalau saya jadi bandar? Kan saham-saham Anda. Ya goreng-goreng sendiri. Masalahnya retail nggak bisa goreng. Retail cuma bisa nyinyir, bisa mengeluh, bisa baca laporan keuangan, bisa tarik-tarik candlestick, tapi nggak bisa naikin harga. Dan kalau itu terjadi, tadi siang saya mengatakan, kalau bandar jualan hampir 12,5 juta lotnya ini, dan ditampung mayoritas oleh investor retail, saham ini bubar. Artinya bubar apa? Saya optimis saham ini akan segera ke gocap meskipun pada saat itu harganya masih 70. Saya optimis akan dalam waktu cepat saham ini turun ke gocap. Dan setelah harganya gocap tentunya akan nggak lama kemudian akan disuspend. Dan setelah disuspend tentunya karena kalau disuspend kan udah nggak ada guna buat bandar, nggak ada guna buat pemilik, investor retail ya sudah pasrah aja kan sudah dikarungin, nggak lama kemudian 2-3 tahun lagi akan delisting saham ini. Itu proyeksinya kalau distribusi hari ini dijual ke investor retail. Tapi itu bukan satu-satunya kemungkinan yang terjadi. Karena bagaimanapun kenyataannya angka 168 miliar
yang 168 miliar di saham sehari itu bukan angka yang mudah disediakan oleh investor retail di Indonesia. Kita tahu pahlawan bursa berani, kita tahu pahlawan bursa terus komitmen menyerahkan uangnya ke bandar, tapi bukan berarti dengan mudah satu bandar, meskipun dia jualannya saham perusahaan asli, bisa langsung menggerus 168 miliar dalam sehari. Mungkin nggak sebanyak itu. Itu sebabnya kita perlu analisa UBBM. Kita analisa siapa yang jualan, siapa yang beli. Gitu. Dan kalau kita lihat siapa yang beli, broker-broker yang biasa jadi korban, biasa jadi pahlawan bursa, ada XC, ada XL, ada CC, ada EP, ada PD, KKS, QNI, semuanya borong saham asli sepanjang perdagangan tadi. Artinya apa? Distribusinya diserap oleh investor retail. Tapi jangan lihat, menariknya di peringkat 1 ada CP. CP ini umumnya bukan korban, tapi dia justru jadi pembeli terbesar sebesar 560 ribu lot. Siapa ini CP? CP adalah partner yang ikut pura-pura beli dalam tanda kutip, yang ikut pura-pura beli, pura-pura beli biar tekanan belinya ada, yang hajar kanannya ada. Tujuan CP membeli saham adalah untuk memfasilitasi, memberikan sinyal kepada retail bahwa ini saham ada big player yang beli. Big player yang beli siapa? CP. Tapi CP beli buat apa? Supaya rekan-rekannya bisa jualan. Rekan-rekannya yang jualan. XA adalah underwriternya. Dia jualan 1,3 juta lot. Jadi kalau disimpulkan secara bandarmologi, hari pertama perdagangan saham asli ini, underwriternya berhasil jual 1,3 juta lot. 10M lumayan, sudah dibawa pulang. Kayak gitu. Broker-broker lain yang juga partner dari underwriter, kalau istilah dari workshop bandarmologi adalah underwriter team, ada IN, HD, PCS, ARF, MGP, GBF juga ikut jualan. Kalau di total secara kasar yang 9 besar ini aja 1 juta lot. Jadi kalau di total maksimum menurut estimasi saya yang sudah dijual bandar ke investor retail, ya paling banyak hari ini 2,5 juta lot. Paling banyak hari ini 2,5 juta lot. Artinya apa? Artinya saham ini minggu depan saya optimis belum akan gocap. Setelah gocap nggak akan langsung suspend, nggak akan langsung delisting. Saya nggak mengatakan saham ini nggak akan delisting. Saya cukup optimis saham ini akan delisting dalam 3-4 tahun ke depan. Karena hari pertama aja sudah dijual sebanyak ini. Tapi tentunya bandar kalau delisting sekarang, bandar masih pegang 10 juta lot. Buat apa? Yang pengen perusahaan asli kan investor retail. Jadi tentunya akan ada effort yang dilakukan bandar untuk jualan 10 juta lot lagi di masa-masa yang akan datang. Kalau estimasi saya ini bisa habis waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Baru mayoritas saham dijual bandar ke investor retail, baru setelah itu sahamnya akan turun ke gocap. Dan mungkin bisa turun ke 8, 9 kayak gitu. Dan asli ini mungkin sebenarnya konsepnya mirip sama real. Jadi dulu juga investor butuh saham asli, maka di launching saham real. Saham real juga banyak diborong investor retail dan tadi siang saya lihat sekarang harganya tinggal Rp7. Walaupun dulu salah satu saham yang dianggap paling berprospek di bursa kita. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain, kok mau bandar yang harga IPO-nya 100, jualan asli di harga 86? Rugi dong, dia beli di IPO harga 100, jual harga 86. Saya mau menjelaskan simpel, ini bukan workshop bandarmologi IPO, saya jelaskan secara teknis reasonnya, tapi Anda perlu ketahui bandar IPO bukan membeli saham di harga 100 di harga IPO. Itu retail yang ditawarin bandar di harga 100. Hanya karena harga dasarnya 100 yang ditawarkan bandar investor retail, bukan berarti bandar punya modal di harga 100. Bandar adalah yang nyetak. Yang nyetak saham. Kalau saya jualan brosur ke Anda harganya 1 juta, bukan berarti harga brosurnya di saya ada 1 juta. Itu harga jual saya ke Anda. Bandar yang nyetak, jadi saya cukup optimis meskipun dia jualan di average 86, dia masih sangat happy. Weekend ini dia sangat bersenang-senang karena keberhasilannya menjual at least 2,5 juta lot saham asli ke investor retail hari ini. Selamat buat bandar asli, sukses ke depannya.
Saham lain yang menarik adalah saham BBCA. Hari ini harganya naik 1,1%. Bandarnya adalah bandar asing dan melakukan pembelian sebesar 434 miliar. Ini grafik BBCA kita lihat sejak pertengahan Desember investor asing setelah lama jualan. Seperti kita lihat kalau investor asing jualan, investor lokal beli, saham BBCA mau sesatpam, seramah-ramahnya satpamnya harganya akan terus bergerak turun. Mau kinerjanya memecahkan rekor, harganya terus turun selama lokal beli. Tapi kalau asing yang beli, harganya langsung naik. Ini juga sudah terbukti ketika harga investor asing beli, harganya langsung naik. Seperti itu. Dan sedikit informasi kalau Anda bagi yang nggak punya sistem foreign flow, ini ada saya buatkan average akumulasi bandar, average pembelian bandar sejak awal akumulasinya di hari ini sampai hari ini average-nya di 8254. Ini indikator average buy asing di saham BBCA. Artinya apa? Average sekarang itu ada 3,4% di atas harga penutupan hari Jumat tadi. Secara teknik ini nggak mahal-mahal banget, tapi tentunya lebih murah lebih baik. Karena investor asing modalnya 9254, artinya Selasa udah bisa jualan. Senin depan udah bisa jualan karena udah cuan mereka. Average-nya di 3,5% di bawah harga saat ini. Tapi kalau bandar langsung jualan banyak, belum tentu dia cuan. Karena dia jangan lupa banyak saham yang dibeli asing dari lokal itu cukup banyak. Kalau dia jual semua belum tentu bisa average segini. Seperti itu. Dan sedikit masukan juga buat yang nggak punya sistem foreign flow untuk mendeteksi reversal gini. Anda lihat kalau ada inflow besar. Ini 2 inflow pertama. Kalau Anda lihat di sini ada, kalau di sistem foreign flow ada apa ya? Ada warning, dia bilang ini inflow terbesar 6 bulan terakhir itu pada hari pertama bangkit, dan hari keduanya meskipun nggak naik signifikan terjadi inflow terbesar dalam 2 tahun. Tentunya pembahasan kayak gini nggak akan saya bahas di YouTube, di Telegram, karena tentunya memberi kesempatan buat para pengikut asing. Nggak lucu juga kan, kalau setiap ada saham bagus saya bahas di UBBM, nanti lokal beli, kalau lokal beli asing nggak jadi beli kan, karena lokal harus jualan. Seperti itu. Saham selanjutnya sedikit update adalah saham film. Saham film ini udah kami bahas. Harganya hari ini naik 2,1%. Ini juga bandar asing tapi lokal. Saham film adalah saham yang saya bahas pada podcast kami terakhir. Ini tanggal 27 November lalu kami buat podcast judulnya Goodbye Window Dressing 2023 dan bandar film asing tapi lokal. Pada saat itu di bulan November kami membahas saham film itu sedang terus diakumulasi bandar, dan puji Tuhan sejak bulan November harga sahamnya masih terus naik, Desember stabil, di bulan Januari ini harga sahamnya puji Tuhan digoreng lagi. Ini saham yang dibandari asing tapi lokal ya. Anda bisa nonton podcast sebelumnya biar nggak diulang kenapa ini saya bilang asing dibandari lokal. Podcast tanggal 27 November lalu. Dalam masa kenaikan ini itu kalau Anda lihat dari sistem foreign flow terlihat asing terus melakukan pembelian, harganya terus naik, dan kalau lihat secara bandarmologi juga bandarnya 1 sampai 6 Januari minggu ini terus akumulasi sepanjang bulan Desember meskipun sahamnya sideways terus diakumulasi. Dan retail masih terus jualan, artinya meskipun harganya naik, retail bukan euforia, bukan beli saham ini tapi terus jualan, dan kepemilikan retail terus bergerak turun. Harapan kita mudah-mudahan ini terus mendatangkan kebaikan buat para pemiliknya. Saham menarik yang saya ini adalah saham yang dalam kodenya ada huruf S-nya. Hari ini harganya turun 5% dan bandarnya bandar lokal. Kayak gitu. Ini transaksinya 2 hari di bulan Januari ini itu ada KZ dan AK, 2 broker yang biasa dipakai asing melakukan akumulasi cukup besar. Total 1 sampai 5 Januari ada akumulasi besar. Minggu terakhir di bulan Desember juga ada akumulasi besar. Ini grafik harganya udah turun banyak, rebound dan hari ini turun. Tapi overall kalau Anda analisa 2 ini pun masih akumulasi. Jadi ini salah satu watchlist saya di minggu depan saham asli.
Seperti saham S, bukan saham asli, saham yang ada S-nya. Silakan tebak, tapi please nggak usah tulis di kolom komentar. Bagi yang tahu, itu buat Anda mau beli silakan, nggak apa-apa, nggak usah tulis di kolom komentar. Karena seperti kita ketahui, kalau retail semua beli saham ini yang nggak ada gunanya, saya bahas juga kan, kayak gitu. Saya nggak ada niat untuk menjebak siapapun seperti misalnya influencer lain yang sengaja rekomen saham, bilang fundamentalnya bagus, valuasinya murah supaya retail beli, dia jualan. Saya nggak ada niat seperti itu sama sekali, nggak pernah punya niat seperti itu. Terakhir, untuk bonus di akhir tahun ini kami ada buat kuis gorengan IPO. Jadi karena ada banyak saham IPO yang di bulan Desember ini, saya membuat kuis di Telegram kami, di mana Anda bisa memilih saham yang menurut Anda paling berpotensi digoreng sampai akhir bulan Januari nanti. Ada Asli, ada Cegas, ada Mang, ada Akro, Nice, SMLE dan lain-lainnya. Saham-saham ini bisa Anda pilih dan Anda tebak kira-kira di akhir Januari nanti naik berapa persen. Bagi jawaban yang paling benar, kami menyediakan satu free workshop Bandarmologi IPO yang akan diadakan bulan Februari nanti. Jadi bagi Anda yang berminat ikut workshop atau ikut workshop secara gratis atau mau coba menebak, silahkan lihat di Telegram kami, bisa follow Telegram kami, atau Anda kalau butuh link untuk menjawabnya, Anda bisa scan di barcode di sini. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu aja untuk Udah Boleh Buka Mata episode yang pertama tanggal 6 Januari 2024 ini. Semoga materi yang dijelaskan bermanfaat, bisa membantu Anda, dan sukses terus buat tahun 2024. Saya percaya 2024 akan jadi tahun yang lebih baik dibanding 2023, dan itu doa saya buat semua follower, semua penonton video ini. Oke, sampai sini. See you di next podcast. Thank you.